Halo cuan lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya turut berbelasungkawa atas tragedi Kanjuruhan Malang hari ini atau kemarin ya. Sekarang 1 Oktober 2022 yang sangat benar-benar membuat kita semua berduka, prihatin, tentunya sangat menguras energi. Saya melihat beritanya aja langsung energi saya mulai terserap ya, loss gitu. Energi mulai kalau bahasanya ngobos. Ya. Padahal teman-teman para pencinta vibrasi ini, pencinta vibrasi uang tentunya, untuk tidak terlalu fokus di hal tragedi-tragedi itu ya. Segera alihkan. Kita apati dengan itu, kita mengalihkan itu, kita agak ya sedikit cuek ya. Karena apa? Kita harus berfokus pada diri kita sendiri masing-masing. Kita berfokus pada diri kita, kita kembangkan potensi kita tingkatkan vibrasi kita. Tragedi-tragedi seperti itu semacam peperangan Rusia Ukraina, kemudian virus, kemudian penyakit-penyakit dan lain sebagainya, Anda jangan terjebak dengan pemberitaan-pemberitaan yang membuat Anda semakin takut, gelisah ya. Itu low vibe, perlu diingat, low vibe akan sulit mendatangkan keberuntungan bagi Anda. Jadi begitu. Tema kali ini saya akan membahas sesuatu yang fantastis ya. 50 triliun yang tersabotase. Jadi saya bergerak di bidang instrumentasi keuangan untuk perusahaan yang asetnya di atas 50 miliar. Kenapa? Nggak percaya ya? Nggak pantas gitu ya kayaknya. Muka-muka kayak gini jadi konsultan instrumentasi keuangan 50 miliar. Gitu. Nah inilah Indonesia gitu. Umum di Indonesia itu selalu melihat penampilan. Jadi ya begitulah, dari segi konten juga harus melihat sesuatu yang menarik dulu baru dilihat gitu kan, belum dilihat isinya. Nah semoga bapak-bapak direktur yang ada di Jawa melihat ini. Bapak direktur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari pihak keraton, assalamualaikum, sugeng rahayu. Jadi kami terhubung dengan beberapa founder-founder yang luar biasa, direktur-direktur yang luar biasa, perusahaan raksasa yang waktu itu sekitar 3 bulan yang lalu atau di sekitaran bulan Agustus ya, Juli, sekitaran bulan Juli. Tapi programnya sudah awal-awal tahun ya, untuk membangun sebuah perusahaan besar dengan 4 titik sekaligus ya, kurang lebih di satu titiknya sekitar 12,5 triliun ya. Inilah fungsinya vibrasi, sehingga ketika kita meningkatkan vibrasi yang tinggi, kita menjauh dari peradaban yang banyak vibrasi-vibrasi yang low. Saya juga sekarang ini lagi menjauh dari vibrasi-vibrasi low, pemberitaan-pemberitaan yang buruk, tragedi, ketakutan, dan sebagainya. Kita menjauh dari itu, maka kita akan meningkat perlahan demi perlahan atau bisa cepat. Ketika kita meningkat secara vibrasi, maka seperti biasa opportunity akan berdatangan, dan semakin besar vibrasi Anda ya otomatis
peluang dan kesempatan itu akan datang dengan sangat besar ya. Nah, perusahaan itu akan membangun sebuah pabrik industri yang nantinya akan menyerap banyak karyawan, ratusan mungkin ribuan ya, dengan konsep yang sangat menarik sekali, dengan turunannya mulai dari pabrik gula, peternakan sapi, makanannya sapi, kemudian ini pabrik gula cair ya. Ya, nanti akan dilihat sama beberapa kolega-kolega kami. Terus dengan peralatan-peralatan yang canggih kita datangkan dari Jerman gitu. Saya suka sekali dengan produk-produk Jerman. Saya fans sekali dengan Jerman. Saya mobil aja saya kalau nggak Mercy ya BMW gitu kan. Saya ingin suka yang itu. Produk kami datangkan, alat mesin-mesin industri kami datangkan dari Jerman. Kemudian head to head antara dua perusahaan, kita bangun dengan dua perusahaan ya, karena soal instrumen keuangan tadi. Terus kita rumuskan bersama dengan bapak instrukturnya akhirnya disepakati, disetujui, dan dalam waktu yang cepat yang kurang lebih nggak sampai 1 bulan, insya Allah permodalan bisa tercapai sesuai target itu. Namun inilah pentingnya sinkronitas komunikasi, sinkronitas konektivitas terhadap sesama partner. Ini penting sekali. Jadi kalau kita pun dengan vibrasi-vibrasi keuangan itu pun kita harus sinkron dengan uang itu sendiri. Maka jika kita melihat sebuah tragedi yang akhirnya kita mencemooh, kita menjas, hari gini masih sibuk dengan bola misalkan. Kita menjas sesuatu, salah ini, salah sana gitu dan sebagainya. Itu kita turun vibrasinya. Kalau turun di tragedi itu apa? Kita ketakutan sekitaran 10 Hz ya. Di gelombang emosi kita. Kurang lebih antara 10 dan 5 itu. Dan itu menimbulkan banyak penyakit di situ. Virus dan bakteri pun juga akan hidup di frekuensi-frekuensi itu. Kembali ke tadi, karena kurangnya sinkronitas antara dua perusahaan yang besar, ya, kurang komunikasi yang bagus, bahasanya nggak sefrekuensi. Padahal kita sudah membuat konsep sebagus-bagusnya, membuat skema seindah-indahnya dan semudah-mudahnya dengan kurun waktu yang sesingkat-singkatnya, itu segera terjadi dan tercapai target itu. Nah, karena itulah ketika koneksi itu terputus, vibrasi tidak selaras, maka yang terjadi gagal. Karena ada ketakutan, keraguan-raguan. Mohon maaf Pak Direktur. Jadi keraguan-raguan itu adalah hal yang sangat berdosa bagi saya. Orang ragu-ragu itu dosa. Menurut saya, bukan fikih yang baru ya. Jadi orang ragu-ragu ini berdosa. Dia sudah lelah duluan sebelum ini bunga ini ya layu duluan sebelum mekar lah. Dia lelah duluan. Padahal kita sudah mengatensikan itu dengan luar biasa ya. Jadi permainan perusahaan itu sudah kita atur sedemikian rupa sehingga bisa terlaksana dengan baik. Nah, inilah ketika kita memiliki
sebuah tujuan vibrasi yang besar. Ini gelombang kan berjalan. Gelombang ini berjalan. Kan tadi Cak Nawi sering bilang bahwa gelombang akan terus bergerak dan kekal abadi gitu kan. Tapi ada something, ada variabel. Nah, inilah variabel semesta itu ya. Ketika kitalah yang menghentikan gerakan itu, kita yang mensabotase energi itu. Jadi kita sendiri yang mensabotase energi itu yang seharusnya sudah bergerak mencapai target itu, kita sabotase sendiri. Inilah kalau kita bekerja dengan lingkup bersama-sama ya, komunal. Jadi kita harus bisa menyamakan visi misi, kita bisa menyelaraskan antara satu dan yang lain. Kalau kita nggak bisa menyelaraskan ya seperti itu, akan bertele-tele dan seterusnya. Maka saya berharap semua jajaran perusahaan ini sedikit curhat sebenarnya. Nggak perlu curhat ya. Ya artinya beginilah penjelasannya tentang vibrasi. Untuk lain kali perusahaan-perusahaan yang besar, kalau kita sudah menemukan titik di mana tujuan sudah tercapai, target sudah terlihat ya, cahaya sudah nampak ya, terus kita tutupi sendiri gitu. Cahaya itu sudah kelihatan nih, kita tutupi sendiri, ya sudah, tersabotase sudah cahaya. Cahaya kan ada terus ya, ini cahaya ada terus, kita tutupi sendiri, maka tersabotase lah energi itu. Bayangkan 50 triliun. Ini viral sekali di nasional ini, perusahaan skup nasional. Itulah kenapa sebenarnya saya nggak mau terkenal ya. Makanya saya hidup di tempat terpencil di sebuah pulau yang terindah di Indonesia. Untuk soal seperti itu, kalau kita meningkatkan, kita berfokus kepada diri sendiri ya, otomatis dari penjuru manapun akan datang. Semesta ini sistem deteksinya ini canggih. Deteksinya enggak terjangkau pulau, tidak terjangkau bahkan waktu. Apalagi tempat sini Amerika, sini Rusia pun akan terkoneksi. Apalagi kalau sudah masuk video gini, bisa dilihat nanti dan seterusnya. Jadi vibrasi itu bergerak, namun yang membuat itu berhenti itu diri kita sendiri. Kita sendiri yang menyabotase itu. Kita sendiri yang membatasi, kita sendiri yang meng-cut itu sehingga itu gagal. Dan mensabotase itu tidak hanya dengan kata-kata atau ucapan, tapi dengan apa? Dengan feeling kita, yang kita selalu melihat pemberitaan, selalu melihat tragedi, selalu melihat sesuatu yang buruk, dan kita selalu kalau melihat tragedi, wah langsung viral, kita langsung melihat, kita pengen tahu, wah ada yang meninggal berapa gitu kan. Kanjuruhan tadi saya lihat 127 orang meninggal, nyawa bos, ngeri sekali, hanya untuk sebuah perhatian pada bola. Loh, ini loh ono pekerjaan yang besar 50 triliun nih. Nggak ada yang perhatian di sini. Ada tambang batu bara, ada tambang emas, ada ikan di laut yang segitu banyak. Kita nggak pernah perhatian pada sesuatu yang besar. Bagaimana kita meningkatkan kemakmuran negara kita. Nah, ini boleh saya menggebu-gebu ya soal gini. Anak-anak muda sekarang ini, Masya Allah, game aja ya, perhatiannya di situ. Padahal ilmu pengetahuan ini banyak. Makanya ilmu vibrasi ini, ilmu imajinasi, fantasi, dan khayalan ini sebenarnya tidak diajarkan di sekolah-sekolah dan kuliah-kuliah gitu. Anda beruntung ya bisa melihat tayangan ini ya, artinya anggap saja ini sebuah universitas terbuka
gratis, tidak menempuh SKS apapun, tidak menempuh harus wisuda dan sebagainya. Anda bisa menyerap tayangan ini, Anda bisa menyimak baik-baik, dan insya Allah saya akan terus berbagi pengalaman, terutama vibrasi, kualitas pikiran kita, kualitas batin, feeling, perasaan, kemudian kualitas daya vortex ini ya, pikiran bagian depan ini. Dan energi-energi yang lain yang nantinya akan sangat begitu berfungsi sekali kepada diri Anda, sangat bermanfaat buat Anda. Nanti saya akan bahas lagi, seterusnya akan saya bahas energi pentingnya komunal ya, energi yang menyeluruh dalam satu sekup atau wilayah itu juga penting. Saya bisa mohon maaf, saya bahas lagi soal kanjuruhan ya. Setelah saya melihat tayangan itu, saya langsung memetakan kenapa itu bisa terjadi, dan saya ini bukan perdukunan loh ya. Dan insya Allah saya bisa tarik benang merahnya itu. Mulai dari mana itu? Akarnya itu dari mana? Kok sampai terjadi seperti itu? Kasus bola ini sebenarnya sudah tahun 2004 ya. Di Lamongan dulu, Persebaya, Malang dan sebagainya. Jadi saya juga pernah terjebak dalam kerusuhan itu gitu kan. Sekarang itu kita nggak usah cerita soal tragedi. Males saya, nggak terlalu penting gitu ya. Artinya kita harus meningkatkan potensi kita harus visioner teman-teman semua. Jadi kita harus, masa depan kita ini cerah loh ya. Kalau kita cuma merubah channel otak kita rubah ini otak ini, perasaan ini kita rubah. Gak usah jago-jagoan, gak usah ganteng-gantengan di TikTok, gak usah joget-joget apa. Ini loh ya, potensi kita ini loh, negara kita, ayo berkembang bareng-bareng gitu loh. Anak-anak yang kuliah-kuliah sekarang itu juga sama, ayo berkembang, manfaatkan potensimu, tingkatkan vibrasimu, tingkatkan kualitasmu. Kita akan menjadi Avenger di Nusantara ini gitu loh. Kan nanti kan ada sabdanya Rasulullah itu, nanti akan muncul negara-negara, kalau nggak salah ya, muncul panji-panji hitam yang dari timur. Artinya ini nanti akan muncul negara-negara yang maju dari timur. Mulai sekarang, rubahlah pola mindset kita. Jadi begitulah. Nanti kalau saya terus-menerus ini malah berdarah-darah ini saya cerita gitu kan. Saya kalau sudah cerita soal ginian menggebu-gebu, apalagi soal Nusantara gitu. Bukan apa-apa, Cak Nawi, kamu itu siapa Cak Nawi? Rambut kayak gitu kok, misalkan gitu, ngomong Nusantara dan sebagainya. Saya punya latar belakang itu dan saya biasa membahas soal secara skup nasional gitu ya. Mungkin nanti suatu saat Anda akan mengenal saya. Jadi membahas soal nasional, soal bernegara, insya Allah saya saya memahami gitu ya. Jadi begitu, cukup sekian di sini. Selalu percayalah apa yang dikatakan Cak Nawi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.